Welcome to Langkah Inspirasi. Kita masuk ke segmen Aku Suka Informatika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, kita akan masuk ke praktikum 2, yaitu kita akan membuat sebuah game ya. Game apa yang akan kita buat? Kita akan membuat game yaitu Yellow Star. Jadi, di dalam game ini teman-teman ada sebuah karakter ya yang akan bisa bergerak ke kanan dan ke kiri. Kenapa dia harus bergerak ke kanan dan ke kiri? Karena dia harus menghindari rintangan ya. Jadi pertama ada karakternya, yang kedua ada rintangannya gitu ya. Nah terus jangan lupa ada yang namanya skor. Skor ini tiap 2 detik dia akan bertambah 1 gitu ya. Jadi di game kita ini adalah game rintangan ya. Ketika sebuah karakter berhasil menghindari rintangan, dia akan terus bertambah skornya setiap 2 detik. Nah, seperti itu kira-kira untuk game yang akan kita buat di hari ini ya. Oh ya, satu lagi Ibu lupa. Jadi ada yang namanya border. Jadi ketika nanti karakter itu bergerak ke kanan dan ke kiri, dia harus tetap terkontrol. Kenapa? Karena ketika dia mengenai border, dia juga akan mati gitu ya. Jadi si karakter ini harus tetap hidup untuk skornya terus bertambah. Tapi ketika karakter ini mengenai sebuah rintangan dan mengenai bordernya, maka dia akan mati alias gamenya game over. Nah, di sini berarti kita perlu 2 backdrops ya, yaitu adalah normal backdrops dan game over backdrops untuk menyatakan dia game over. Nah, jadi langkah pertama yang nanti teman-teman lakukan adalah men-setting backdropsnya menjadi 2. Yang pertama normal, yang kedua game over. Nah, bagaimana algoritmanya? Ini algoritma dari permainan kita. Oke. Sini ada program utamanya ya. Program utamanya terdapat apa aja Bu? Ada data score yang tadi ya. Karena game kita akan terus bertambah skornya. Jadi otomatis kita perlu variable score. Oke. Terus yang kedua, kita ada proses untuk penambahan nilai skor itu sendiri ya. Jadi setiap 2 detik kita akan menambahkan skornya 1. Nah, jadi kita harus deskripsiin dulu nih di algoritmanya. Jadi ketika nanti kita membuat programnya sudah jelas gitu. Oh, ternyata skornya itu akan terus bertambah selama 2 detik gitu. Gitu ya. Lanjut. Setelah skornya sudah disetting, kita akan membuat rintangannya gitu ya. Tadi kan ada rintangan. Rintangan itu seperti apa? Akan dibahas pada subprogramnya gitu ya. Yang penting pada program utamanya kita memanggil sebuah subprogram, yaitu subprogram rintangan. Buat rintangan gitu ya. Oke, setelah buat rintangannya selesai, lalu kita buat apa lagi Bu? Jangan lupa tadi ada rintangan, lalu ada karakter ya. Jadi kita harus membuat karakter gamenya. Bagaimana karakter gamenya dapat dilihat pada subprogram buat karakter. Oke, jadi ini yang di tengah ini adalah subprogram membuat rintangan, dan yang paling kanan ini adalah subprogram untuk membuat karakter. Kita lihat ya bagaimana sih algoritmanya. Yang pertama dulu untuk rintangan. Mulai, terus kita menginputkan sebuah rintangan, alias kita harus bikin ya rintangannya. Misalnya tadi bomnya itu berbentuk apa ya tadi? Mbak kita lihat. Nah, rintangannya seperti ini yang Ibu pilih. Nanti teman-teman bebas ya mau rintangannya seperti apa. Yang jelas kita menginputkan sebuah rintangan. Oke. Setelah itu kita memunculkan rintangan itu secara terus-menerus ya. Selama game itu berlangsung kan dia akan muncul terus gitu ya. Lalu rintangannya ini dibuat secara random, alias gamenya itu
Misalnya munculnya di sisi kanan, terus nanti ada sisi kiri di tengah gitu. Jadi secara random gitu ya. Nggak yang kanan terus tuh rintangannya, itu mah gampang banget permainannya ya kan. Atau kiri terus kan nggak mungkin. Jadi kita buat rintangannya secara random. Oke. Berikutnya yaitu rintangan bergerak ke bawah. Jadi ketika setelah muncul dia akan bergerak terus ke bawah, lalu setelah ke bawah dia akan hilang. Gitu ya. Itu settingan rintangan yang akan kita buat. Jadi ketika hilang selesai, gitu ya. Itu adalah untuk rintangannya. Nah, berikutnya setelah subprogram rintangan ada subprogram untuk membuat karakter. Bagaimana karakter itu? Settingan karakternya akan kita jabarkan pada algoritmanya. Mulai, terus input karakter, lalu apa lagi? Munculkan karakter di tengah. Nah, ini settingan pertamanya ya. Dia dimunculkan di tengah permainan. Jadi di bagian tengah sini ya. Di sini ya, di bagian tengah awalnya. Lalu apa lagi? Lalu dia kena border atau kena bom atau rintangan enggak gitu ya. Ketika iya, maka dia game over. Ketika tidak, maka kita bisa mengatur fitur atau pergerakan karakter ya. Misalnya kalau kita tekan keyboardnya itu kanan, berarti dia akan bergerak ke kanan. Terus ketika kita menggerakkan input keyboard yang ke kiri itu arah panah kiri ya, maka dia akan berjalan ke kiri seperti itu. Setelah kita atur fiturnya lalu selesai. Nah, inilah kira-kira algoritma dari permainan yang kita buat gitu ya. Jadi ketika misalnya ada di sini membuat rintangan gitu ya, berarti ini adalah memanggil subprogram. Kita harus cari subprogramnya apa, itu yang di sini. Terus juga membuat karakter, berarti yang di sebelah sini. Mudah-mudahan teman-teman paham ya dengan konsep program dan subprogramnya. Manakah langkahnya? Di sini sudah Ibu jabarkan langkahnya satu persatu. Langkah 1, langkah 2, 3, 4, 5 gitu ya. Cukup 5 langkah saja selesai. Nah, tapi di masing-masing langkah ini harus kita jabarkan lagi yang mau kita lakukan gitu ya. Oke, di langkah pertama ada 4 tahapan. Yang satu, dibuat project baru scratch-nya, lalu dipilih backdrops yang cocok, kemudian tambahkan nama pada backdrops kalian. Setelah sudah jadi, bisa diduplikat backdrops dan buat backdrops untuk game over seperti yang di sebelah kiri ini ya. Untuk langkah kedua kita bisa membuat bordernya. Bagaimana langkahnya? Bisa ditambahkan sprite border sesuai dengan gambar dengan menu paint. Jadi nanti kayak gini ya, kita bikin bordernya. Caranya menunya pakai menu paint. Jadi sprite lalu paint gitu ya. Kita gambar manual nih bordernya kanan kiri. Lalu berikutnya kita akan buat variabel score ya. Jadi pertama tambahkan dulu variabel skornya, lalu atur nilai awal skornya, dan atur posisi border sesuai tempatnya. Nah, ini bisa dilihat, ini untuk tahap 2 dan ini untuk tahap 3. Di mana codingan ini Bu ditulis? Di sprite border gitu ya. Nanti kita coba. Lalu untuk 4 langkah berikutnya adalah menambahkan rintangan. Ada 4 tahap juga. Yang pertama kita bisa pilih sprite rintangan yang kamu mau gitu ya. Kira-kira mau apa nih rintangannya sesuai dengan tema yang kamu bikin gitu ya. Terus nanti misalnya mau digedein, mau dikecilin, boleh, terserah teman-teman, sebesar apa, sekecil apa. Lalu yang terpenting adalah kita harus membuat dia menjadi banyak atau mengcloning. Caranya ini nih yang sebelah kiri ya. Jadi kita akan bikin cloning, create clone of myself, lalu dibuat selamanya atau berulang secara terus-menerus. Jadi dia akan bikin cloning dirinya terus gitu. Oke. Terus berikutnya kita akan setting posisi cloningnya menjadi random. X-nya random dan Y-nya adalah di bagian atas.
Kalau bagian atas itu nilainya adalah 180, jadi kita setting seperti ini. Itu ya. Jadi untuk Y-nya, nilai Y-nya adalah 180, nilai X-nya bisa random dari minus 190 sampai 190. Nah ini memang sudah dari scratch-nya ya, kayak gitu. Jadi kita ikuti saja. Lalu nomor 4, buatlah rintangan yang bisa berjalan ke bawah alias nilai Y-nya selalu dikurangi 8 poin dan hapus ketika sudah sampai bagian bawah alias dinilai minus 170. Jadi kita buat nih cloningnya si rintangan itu untuk merubah nilai Y selalu menjadi nilai minus 8, jadi selalu berkurang 8. Lalu kita pakai codingan if untuk membuat dia menjadi hilang alias mendelete cloningnya gitu ya. Nah udah cukup dengan seperti ini saja algoritma yang tadi sudah kita buat gitu ya. Lalu untuk langkah berikutnya yaitu langkah kelima, pertama kita pilih sprite dari karakternya. Nah Bu Putri di sini pakai karakter bintang, yaitu yang bintang warna kuning gitu ya. Lalu kita harus mengatur jika karakter menyentuh sebuah rintangan atau menyentuh border, maka dia akan masuk ke backdrop game over gitu ya. Caranya gimana? Nih bisa dilihat sama teman-teman. Di sini ada if ya, ada pengecekan gitu ya. Apakah dia kena ke border atau kena ke rintangan? Ketika iya, maka backdropnya switch ke yang game over, lalu stop semuanya, alias permainannya berhenti, gitu ya, selesai. Sama ya seperti tadi algoritmanya ya. Lalu ketika dia tidak kena dengan border dan tidak kena dengan rintangan, berarti harus apa? Melakukan apa? Nah ini untuk warna biru ini kan sensing ya terhadap usernya. Jadi ketika user menekan tombol kanan, maka nilai X akan terus bertambah sebanyak 10. Tapi kalau usernya itu menekan tombol arah kiri, maka nilai X-nya akan berkurang 10. Terus berkurang 10. Dan dengan 5 langkah itu sudah selesai. Jadi kalian bisa memainkan program yang udah kalian bikin ya dengan minimal 50. Kemudian teman-teman bisa SS dan kirimkan pada forum diskusi pada folder 7 di kelasnya masing-masing. Seperti itu ya. Lalu ketika sudah selesai memainkan programnya, maka teman-teman bisa nih menyimpan ya filenya dengan .sb3, terus di SS juga, jangan lupa scratch-nya, lalu mengirimkan 2 file tersebut ke kantong tugas yang sudah disiapkan. Nah, kira-kira seperti itu praktikumnya ya. Step by step-nya sudah dijabarkan ke sini. Di sini ya, satu persatu, langkah 1, langkah 2, langkah 3, 4, dan 5. Kemudian selesai dan selamat berkarya. Nah, mungkin kita akan coba di scratch-nya ya. Boleh yang pertama, kita akan buat yang baru gitu ya, si project-nya. Lalu kita ikutilah langkah-langkah yang tadi sudah kita jabarkan satu persatu. Oke, kita coba satu-satu. Pertama, teman-teman pilih backdrop-nya yang teman-teman mau gunakan gitu ya. Terus yang kedua,
seperti biasa teman-teman tambahkan namanya ya. Di sini backdrops yang kamu pakai, yang saya pakai ini kan blue sky. Nah, terserah kamu pakai yang mana. Jangan lupa tambahkan teksnya, nama, kelas, dan nomor absen. Nah, ketika sudah, teman-teman klik kanan, kemudian teman-teman duplikat ya. Untuk apa? Untuk menjadikan yang kedua ini sebagai game overnya gitu ya. Nah, biar nggak bingung, teman-teman di sini bisa ganti namanya jadi misalnya game over gitu ya. Biar nanti ketika ngodingnya nggak bingung kalau yang normalnya adalah blue sky misalnya, yang untuk backdrops yang selesainya adalah yang game over gitu ya. Di sini tinggal tulis aja game over. Nah, seperti itu ya untuk yang pertama. Kita sudah menyediakan 2 backdrops, yaitu backdrops normal dan backdrops game over. Setelah itu seperti apa, Bu? Setelah itu kita kembali ke sprite-nya. Oke. Kita balik ke sprite-nya, lalu kita hapuskan dulu karena kita nggak mau gunain karakter ini. Langkah yang pertama sudah kita lakukan, yaitu menyiapkan background normal dan background game over. Terus langkah berikutnya kita tambahkan border dengan cara klik sprite lalu paint. Oke. Setelah udah, dia akan otomatis masuk ke costumes ini. Lalu kita buat bordernya gitu ya. Misal, oh ya, sebelum dibuat border, Ibu lupa pilih dulu yang bagian backdropsnya, yaitu bagian normalnya dulu ya. Jadi kita bikin backdropsnya, bikin bordernya di backdrops yang normal. Oke, balik ke sprite-nya, kayak yang tadi ya. Lalu kita pilih yang rectangle. Kita tinggal buat bordernya di kanan dan kiri sesuai dengan yang ada di materi praktikum kita. Oke. Nah, kita sudah bikin bordernya, lalu kita langsung masuk ke langkah berikutnya ya. Langkah berikutnya kita ada di sprite border. Kita ganti aja ya biar namanya gampang. Oke. Sprite border kita akan menambahkan variabel dulu, yaitu variabel score. Oke. Nah, setelah skornya sudah muncul, letakkan dimanapun yang kalian mau taruh, bebas. Lalu kita akan membuat settingan pada skornya, di mana skor itu akan bertambah setiap 2 detik. Oke, jadi caranya adalah kita kasih bendera hijaunya. Terus kita setting dulu variabelnya menjadi 0 sebagai variabel awal ya kan. Untuk sebagai nilai awal dari skornya itu pasti 0. Lalu seperti apa, Bu? Oke, lalu kita akan menambahkan variabel itu menjadi nilainya selalu bertambah 1 gitu ya. Maka kita akan set skornya menjadi apa? Menjadi nilai skor itu sendiri ditambah minus sih. Maaf. Tambah 1. Maka kita akan tambahkan skor itu sama dengan skor ditambah 1. Nah, tapi kalau kayak gini, ini dia cuman dijalanin sekali aja gitu ya. Nah, biar dia akan dijalani secara terus-menerus, kita harus menambahkan codingan forever pada pensettingan yang tadi.
gitu. Nah, kayak gini kita coba dulu. Nah, terus lihat skornya. Dia akan terus bertambah gitu ya, tanpa jeda. Sedangkan yang kita inginkan atuh dia akan terus bertambah selama 2 detik, ya kan? Jadi kita harus membuat ini dia wait dulu selama 2 detik. Oke. Dah, seperti itu. Coba lihat variabel skornya, udah bener kan? Dia akan terus bertambah selama 2 detik. Oke. Coba ya. Nah, tapi di sini ada kesalahan lagi. Kecil sih kesalahannya, yaitu teman-teman lihat skornya langsung 1 nih. Padahal kita harus nunggu dulu 2 detik sebelum dia beranjak ke nilai 1. So, kita harus tambahin dulu weight-nya di setelah set. Jadi pertama kali main dia 0 dulu ya. Baru dia 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Oke, berarti di sini settingan skornya sudah berhasil ya kita buat. Lalu kemudian apalagi nih yang harus kita buat, yaitu kita harus setting border ini kan bordernya masih ngaco ya di tengah-tengah kayak gini kan. Nah, kita harus bikin lagi di mana kita harus setting si bordernya sesuai dengan tempat yang kita mau. Oke, yaitu ada di bagian motion. Kita bisa meletakkan si border ini menjadi nilainya adalah X-nya 0 dan Y-nya 0. Oke. Nah, sesuai dengan apa yang kita gambar di kostum ya. Ketika misalnya di sini kurang geser, Bu, berarti memang kita bisa menggeser ininya, si bordernya gitu ya. Kalau dia kurang ke bawah ya udah ke bawahin lagi. Tuh, pokoknya kita setting sesuai kostumnya, sesuai yang kita mau gitu ya. Tapi kita harus meletakkan dia ke 0.0. Agar apa? Agar sesuai dengan kostum yang kita bikin. Oke, gini ya, udah rapi ya. Nah, terus kita juga harus mengganti backdrops-nya ke backdrops normal, alias ketika dimulai gamenya dia harus pakai backdrop yang blue sky gitu ya. Jangan diawali dengan game over ya. Nanti sedih lah dia, masa awal-awal langsung game over ya kan. Jadi jangan lupa nih harus blue sky atau yang teman-teman pilih namanya apa. Gitu, yang normalnya. Oke. Sampai sini codingan bordernya sudah selesai. Lalu kita akan menambahkan codingan berikutnya, yaitu kita pilih rintangannya. Oke. Mudah-mudahan masih nyambung nih ya teman-teman sampai sini. Ini udah selesai ya bordernya. Kita langsung ke rintangannya. Misalnya teman-teman mau kasih rintangan apa? Misalnya Bu Putri mau ngasih rintangan apel nih. Tapi apel ini kegedean kalau menurut Bu Putri gitu ya. Jadi Ibu mau kasih size-nya kecil aja. Di sini bisa di setting size-nya. Oke. Lalu ini teman-teman lihat nilai X dan nilai Y-nya dari stretch ini. Oke. Ketika kita taruh di atas, nah nilai Y-nya tuh 173 atau berarti tadi kita harus setting dia menjadi 180 ya, berarti dia akan muncul dari atas sinilah pokoknya. Tapi nilai X-nya adalah random. Coba lihat nilai X-nya, kalau di sini dia minus 197. Kalau di sini dia minus 14. Lalu kalau di sebelah sini dia minus 177. Pokoknya dia akan muncul secara random. Nah, bagaimanakah codingannya? Itu sudah Ibu taruh juga di yang tadi ya, materi kita yang tadi. Codingannya udah Ibu kasih di situ. Nanti teman-teman tinggal ikuti saja. Nah,
Bagaimana codingannya? Yaitu pertama kita harus men-setting dia sebagai cloning, mengkloningkan diri dia ya. Jadi dia akan membuat cloning dari dirinya. Gitu. Tapi ketika ini kita buat, dia cuma mengkloning tapi di tempat yang dia coba ya nih. Tuh, cloningnya cuma sekali doang gitu. Padahal yang kita inginkan adalah dia selalu mengkloningkan dirinya secara terus-menerus. So, kita harus pakai apa? Pakai yang forever tadi. Jadi dia akan terus mengkloningkan dirinya sendiri. Nih ada banyak tuh, ya kan cloningannya. Tuh dia terus-terusan mengkloningkan diri. Tapi kalau kayak gini, dia nggak akan otomatis kayak rintangan yang kita inginkan tadi gitu ya. Nah berarti kita harus setting dulu. Setting apa? Yaitu setting nilai X dan nilai Y-nya. Caranya gimana Bu? Di sini ada when I start as a clone gitu ya. Di sini kita harus setting dia menjadi random gitu ya. Coba kita lihat dulu tadi codingannya. Pertama, kita harus setting dia menjadi random. Nah, dia harus ketika di cloning munculnya random tuh kayak gitu ya. Stop. Pertama itu dulu, dia harus random position. Lalu men-setting, kalau tadi kan randomnya ngacak ya, ngacak. Padahal kita mau bukan yang seperti itu, tapi kita harus men-setting nilai Y-nya menjadi 180. Kenapa? Y-nya harus jadi 108 ya. Geser lagi. Dulu nak. Oke, kenapa Y-nya ini 180 gitu ya, 180. Kenapa harus 180? Nah, biar dia di atas. Tuh, teman-teman lihat sendiri, kalau dia mengkloningkan diri, tapi dia di bagian atas. Udah kan? Nah, Y-nya sudah kita tuliskan di situ. Lalu kita cek lagi nilai X-nya. Oh, nilai X-nya berapa, Bu? Nah, baru nih nilai X-nya itu adalah random. Pick random yang warna hijau dari nilai minus 190 sampai ke 190. Oke. Nah, berarti nilainya di situ tuh dia apelnya ya kan, dari minus 190 sampai 190. Oke. Setelah itu kita ngapain? Setelah itu kita akan membuat dia jadi ke bawah gitu ya. Nilainya akan berkurang sebanyak 8. Minus 8. Nah, kalau sekali kayak gini, dia nggak akan kelihatan. Oke, jadi kita harus membuatnya secara berulang atau ditambahin codingan forever. Tuh, dia jadi berjatuhan gitu ya. Nah, sampai situ apa cukup? Oh, tentu tidak gitu ya. Kita lihat di sini, apelnya kebanyakan nih di bawah, ya kan? So, kita harus membuat dia hilang. Sudah sampai bawah. Caranya gimana? Kita cek nih, apakah nilai Y-nya lebih kecil daripada 170. Di sini ya, kita pakai yang operation ini. Kita cek apakah nilai Y
warna biru ya, di nilai Y-nya di sini nih ada. Nah, ini untuk X, Y, dan direction-nya. Nah, kita cek Y-nya. Apakah Y-nya itu lebih kecil dari minus 170? Ketika iya, kita hilangkan atau delete this clone-nya. Oke. Nah, udah tuh, apelnya udah nggak kumpul, alias sudah terdelete gitu ya, di bawah, hilang. Oke, tapi kalau misalnya kebanyakan ini kayak gimana nih Bu? Padahal kita kan pengennya satu-satu gitu ya. Nah, ya untuk yang tadi, ketika kita cloning, kita tunggu dulu waktunya selama 1 second. Jadi dia cloningnya nggak cepet-cepet banget gitu ya. Ditunggu dulu. Misal kita mau lebih lama, mau 2 second, boleh juga gitu ya. Gantung seberapa lama kamu mau memberikan rintangan kepada permainan kamu gitu. Misalnya saya maunya banget Bu 0,5 second. Nggak masalah juga, berarti dia akan cepet gitu ya rintangannya. Nah, kalau yang dicontohkan pada praktikum kali ini adalah 1 second-nya. Oke? Nah, tapi teman-teman lihat di sini. Ini nih ada si apel-apel aneh itu di sini gitu kan. Sedangkan kita nggak pengen dia ada gitu kan. Jadi gimana? Kita umpetin aja. Caranya ini ada bagian looks lalu bisa di hide. Oke. Tutup. Nah, dia sudah hilang tuh. Alias dia tidak terlihat gitu ya. Nah, tapi apel-apel cloningnya juga jadi nggak kelihatan, Bu. Nah, caranya gampang. Kita tinggal tambahin show. Dah, kita tinggal tambahin bagian show-nya di sini. Nah, akan muncul kan? Nah, udah sesuai belum sama yang kita inginkan? Udah nih. Berarti ya udah. Dia sudah sesuai. Alias codingannya sudah sesuai gitu. Itu cerita dari codingannya. Satu lagi, yaitu adalah karakternya. Oke, kita mau pakai karakter apa gitu ya? Boleh dipilih sama teman-teman. Misalnya kita mau pakai karakter apa ya? Ibu cari dulu ya teman-teman. Ini deh. Nah, kita atur lagi bisa size-nya. Misalnya saya nggak mau segini kegedean, udah dikecilin aja. Masih kegedean, ya udah kecilin lagi. Oke, ini karakter yang kita punya. Oke. Nah, gimana tadi codingannya berdasarkan algoritmanya, yaitu kita setting dia di titik awal. Oke, titik awalnya dia maunya di berapa? Kalau misalnya dia mau mulai dari sini, berarti X-nya 164, Y-nya 100. Kalau mau di tengah sini, tergantung ya teman-teman tengahnya berapa. Misalnya ibu maunya di sini deh dia mulainya. Berarti X-nya itu adalah 25 dan direction-nya minus 96. Jadi ini terserah teman-teman ya, nilai titik awalnya berapa. Lalu kemudian kita bisa setting yang tadi ya, ketika dia menyentuh border atau menyentuh si rintangan, dia mati gitu, alias game over. Caranya gimana? Pastinya kita harus cek apakah dia akan, ada 2 nilai yang harus kita cek, yaitu adalah nilai apakah dia kena border sama apakah dia kena rintangan. Jadi di operator sini kita cari nih ada yang OR, karena ada 2 nilai ya yang harus kita cek. Yang dicek apa? Yang pertama kita lihat apakah dia kena ke border. Itu yang pertama, oke. Yang kedua, apakah dia kena sama
rintangannya. Kalau ibu tadi namain rintangannya apple nih. Misalnya kita mau namain rintangan. Maka di codingan sini apakah dia touching rintangan gitu ya. Ketika iya, maka dia harus berpindah ke game over. Berpindah ke game over. Oke. Kita mulai ya. Kita coba ya. Codingannya seperti ini, kita coba. Tuh, ternyata dia belum bisa gitu ya. Karena apa? Karena hal ini tidak dicek secara terus-menerus. Jadi cuman sekali cek aja. Gimana caranya biar dia dicek secara terus-menerus? Maka dia harus pakai codingan forever. Oke. Kita coba lagi. Mana nih rintangannya? Nah, game over kan? Tapi cloningnya akan tetap terus berjalan nih. Kenapa? Karena tidak kita stop. So, kita harus tambahkan di sini codingan untuk stop all. Jadi semuanya harus berhenti. Oke. Nah, berhenti. Game over gitu ya. Oke, untuk yang ini sudah untuk yang cek game overnya. Sekarang untuk dia bisa bergerak ke kanan dan ke kiri. Caranya gimana? Seperti biasa, kasih dulu bendera kuningnya, bendera hijaunya. Terus pastinya kita cek pakai dengan if-nya ya. If apa? Kita lihat di sensing, yaitu ketika berhubungan dengan user pasti pakai yang blok kode sensing ya. Nah, terus dia apakah nih ada yang bagian sini key space press, yaitu artinya ketika spasinya ditekan. Nah, di sini ada macam-macam. Berarti kita setting dulu. Ketika kanannya ditekan, maka dia akan berjalan ke kanan ya. Berjalan ke kanan, dia akan bisa pakai ini. Karena yang berubah nilai X-nya, maka kita change X by 10. Gitu. Oke. Lalu kita bikin lagi. Ini untuk yang ke kanan. Kita bikin lagi nih. Untuk yang ke kiri. Kalau yang ke kiri, berarti nilai X-nya minus 10. Oke, tapi kalau kayak gini dia tidak akan terus-menerus dicek atau dijalankan gitu ya. So, kita harus tambahkan lagi forever di antara mereka semua. Nah, maka ini codingan ini akan dijalankan secara terus-menerus. Oke, gitu ya. Udah bisa dia. Game over. Oke. Jangan lupa di save komputer kalian. Praktikum 2 misalnya. Apa gitu. Dan mau namain gamenya rintangan. Oke. Setelah ini kalian harus ngapain? Berarti udah selesai, gamenya sudah bisa dijalankan gitu ya. Teman-teman tinggal main aja gamenya nih yang teman-teman buat. Hingga skornya minimal 50. Untuk bisa di screenshot dan dikumpulkan di forum diskusinya. Seperti itu. Jadi cukup dengan codingannya ini ada 3 sprite, ada border, rintangan, dan karakternya. Nah, itu udah cukup membuat game sederhana seperti game rintangan. Oke, sekian dulu. Terima kasih untuk teman-teman semua. Selamat berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.